Sebelum video ini lanjut, admin ingin menginfokan bagi teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mencari materi belajar kesehatan umum. Di sini admin sudah menyediakan paket materinya, yaitu paket belajar materi dari Beta Nurse untuk SKB tahun 2021. Nah, untuk harga paket materinya ini hanya 110.000 saja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mengumpulkan materi untuk belajar, di sini admin sudah menyediakannya bagi teman-teman. Fasilitas daripada paket materi ini adalah tentu saja teman-teman bisa mendapatkan materi kesehatan umum sesuai dengan kisi-kisi yang telah admin bahas tadi. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan FR SKB tahun 2019-2020 khususnya untuk SKB kesehatan umum HOTS dari pengalaman ujian admin sendiri. Nah, yang bisa teman-teman dapatkan yaitu adalah HOTS daripada FR SKB hari pertama, SKB hari kedua, kemudian untuk SKB yang fokus undang-undang, PP, dan PMK yang sering keluar, kemudian ada HOTS SKB hari keempat, kelima, dan yang keenam. Untuk materi file ini disimpan dalam bentuk PDF dan dikirim via WA. Materi ini siap digunakan dan bisa di-print. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mencari bahan materi atau bahan belajar untuk kisi-kisi kesehatan umum, jangan ragu lagi, teman-teman langsung bisa saja hubungi nomor yang ada di sini dan teman-teman langsung bisa mendapatkan paket materi secara lengkap khusus untuk materi SKB kesehatan umum saja. Harganya pun murah, yaitu hanya 110.000 saja. Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan masuk pada video yang kedua terkait dengan kisi-kisi SKB tenaga kesehatan. Kalau pada part yang pertama kita sudah membahas terkait dengan kisi-kisi daripada apoteker, bidan, dokter gigi, nutrisionis, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat, dan perawat gigi. Pada video kali ini kita akan berfokus pada pereka medis, peranata laboratorium, radiografer, refraksionik optician, sanitarian, teknis elektromedis, teknis gigi, teknis transfusi darah, dan terapi wicara. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen video ini. Kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan kisi-kisi daripada perawat gigi. Nah, kisi-kisi daripada perawat gigi ini ada 3, yaitu kisi-kisi untuk perawat gigi ahli pertama, perawat gigi pemula, dan yang terakhir adalah perawat gigi terampil. Yang pertama, kita akan bahas dulu terkait dengan perawat gigi ahli pertama. Berdasarkan Permen RB nomor 23 tahun 2014, untuk tes daripada SKB perawat gigi terbagi menjadi 2, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Untuk tes kemampuan umum, seperti yang saya sudah bilang, bahwa untuk tes kemampuan ini untuk setiap tenaga medis itu adalah sama saja. Terkait dengan tes kemampuan khusus, yaitu pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, instruktur klinik, dan yang terakhir, pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Berikut, kita akan lihat untuk perawat gigi pemula. Untuk perempuan RB-nya sama saja, kita langsung masuk pada kemampuan khususnya, yaitu pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan yang terakhir pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Sedangkan untuk yang terakhir, perawat gigi terampil, yaitu untuk kemampuan khususnya, pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Yang pertama, persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk kisi-kisi SKB tahun 2021 untuk perawat gigi ini antara kemampuan umum dan kemampuan khusus itu rata-rata adalah sama saja. Jadi sudah jelas ya. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu kisi-kisi SKB tahun 2021 terkait dengan pereka medis. Ya, di sini ada 2 saja, yaitu yang pertama pereka medis ahli pertama dan pereka medis ahli terampil. Kita masuk dulu untuk yang pembahasan yang pertama, yaitu pereka medis ahli pertama. Berdasarkan Permen RB nomor 30 tahun 2013, dikatakan di sana juga bahwa ada 2 tes untuk SKB daripada pereka medis, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Untuk kemampuan umumnya, seperti yang saya sudah bilang, itu adalah sama saja untuk setiap tenaga kesehatan. Untuk kemampuan khusus, yang pertama yaitu adalah pelayanan rekam medis informasi kesehatan berupa perencanaan pelayanan rekam medis informasi kesehatan, pelaksanaan perekam medis, dan yang terakhir, pelaporan dan evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan.
Sedangkan untuk reka medis terampil, untuk kemampuan khususnya yaitu sama saja, yaitu pelayanan reka medis informasi kesehatan, perencanaan pelayanan reka medis informasi kesehatan, pelaksanaan reka medis, dan yang terakhir pelaporan dan evaluasi pelayanan reka medis informasi kesehatan. Jadi sudah jelas ya, ini adalah kisi-kisi SKB daripada pereka medis, baik untuk pereka medis ahli pertama maupun pereka medis terampil. Kita lanjut untuk pembahasan yang berikut, yaitu terkait dengan kisi-kisi SKB tahun 2021 untuk prenatal laboratorium kesehatan. Nah, untuk prenatal laboratorium kesehatan sendiri ini pun terbagi atas 3 bagian, yaitu prenatal laboratorium kesehatan ahli pertama, prenatal laboratorium kesehatan pemula, dan prenatal laboratorium kesehatan terampil. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu prenatal laboratorium kesehatan ahli pertama, berdasarkan perempuan RB nomor titik per garing 08 garing M-PAN garing 3 garing 2006. Di sana dikatakan juga ada 2 tes, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Untuk kemampuan umumnya ini sama saja daripada setiap tenaga kesehatan seperti saya sudah jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Untuk tes kemampuan umum, terbagi atas persiapan kegiatan laboratorium kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan, penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan, dan yang terakhir, pelaksanaan pembinaan teknis laboratorium. Sudah jelas ya? Kita lanjut untuk prenatal laboratorium kesehatan pemula. Untuk tes kemampuan umumnya itu sama saja, sedangkan untuk tes kemampuan khusus yang pertama, persiapan kegiatan laboratorium kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan, dan pelaksanaan pembinaan teknis ke laboratoriuman. Ya, kita lanjut yang ketiga, yaitu prenatal laboratorium kesehatan terampil untuk tes kemampuan umumnya dan tes kemampuan khususnya. Untuk tes kemampuan khusus terdiri dari yang pertama, persiapan kegiatan laboratorium kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pembinaan teknis ke laboratoriuman. Jadi sudah jelas ya, ini adalah kisi-kisi untuk prenatal laboratorium kesehatan, baik untuk yang ahli pertama, pemula, dan terampil. Sudah jelas ya? Kita lanjut untuk berikut, yaitu untuk radiografer dan refraksionis optisian. Yang pertama kita lihat dulu untuk radiografer ahli pertama dan radiografer terampil. Berdasarkan perempuan RB nomor 29 tahun 2013 dikatakan untuk kisi-kisi daripada SKP daripada radiografer terdiri dari 2 juga, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk kemampuan umum ini daripada setiap tenaga kesehatan medis yaitu adalah sama saja. Jadi kita langsung masuk saja pada kemampuan khusus, yaitu persiapan pelayanan laboratorium, pemeriksaan pengelolaan pelayanan dan tindakan pemeriksaan radiologi, pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi. Sedangkan untuk radiografer terampil, hanya ada 2, yaitu pelaksanaan tindakan pemeriksaan radiologi dan pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi. Jadi sudah jelas ya, baik untuk radiografer ahli pertama maupun radiografer terampil. Kita lanjut untuk refraksionis optisian. Untuk refraksionis optisian ini hanya ada 1, yaitu refraksionis optisian terampil. Terampil dalam perempuan RB nomor titik per garing 47 M-PAN garing 4 garing 2005. Dikatakan juga tesnya ini ada 2, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Kita langsung masuk saja pada kemampuan khususnya, yaitu persiapan pelayanan refraksi optisi, kemudian pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi atau rujukan, bimbingan dan penyuluhan, pencatatan pelayanan, dan yang terakhir, memimpin satuan unit kerja dalam bidang pelayanan refraksi optisi. Jadi sudah jelas ya, ini adalah kisi-kisi daripada SKB tahun 2021 untuk radiografer dan refraksionis optisian. Kita lanjut pada yang berikut, yaitu daripada kisi-kisi daripada sanitarian. Untuk sanitarian sendiri terbagi atas 3, yaitu sanitarian ahli pertama, sanitarian pemula, dan sanitarian terampil. Kita fokus dulu untuk sanitarian ahli pertama. Berdasarkan perempuan nomor 19 garing cap garing M-PAN garing 11 garing 2000, JO perempuan RB nomor per garing 10 M-PAN garing 3 dan garing 2006 dikatakan bahwa ada 2 tes untuk SKP bagi sanitarian, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Untuk tes kemampuan umumnya ini sama saja untuk setiap tenaga kesehatan, sedangkan untuk tes kemampuan khusus ini yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan,
pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Untuk sanitarian pemula, yang pertama, untuk kemampuan khusus, persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Untuk sanitarian terampil, sama saja, yaitu untuk kemampuan khusus, persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Jadi sudah jelas ya, itu adalah kisi-kisi daripada SKB untuk tenaga sanitarian. Lanjut, kita masuk untuk tenaga elektromedis, gigi, dan transfusi darah. Yang pertama kita lihat dulu untuk teknis elektromedis ahli pertama dan teknik elektromedis terampil. Berdasarkan Perumpan RB nomor 26, nomor 28 tahun 2013 dikatakan bahwa ada dua tes juga untuk teknis elektromedis, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Untuk kemampuan umumnya, seperti yang saya sudah katakan, bahwa ini adalah sama saja untuk setiap tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tes kemampuan khusus, yaitu pelayanan pengelolaan alat elektromedik, persiapan pelayanan dan pengelolaan alat elektromedik, pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik. Sedangkan untuk teknis elektromedik terampil, yaitu persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan yang kedua, pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik. Ya, sudah jelas ya. Lanjut kita lihat untuk teknis gigi terampil, yaitu yang pertama ada juga dua, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Jadi berdasarkan Perumpan RB nomor .per/06/4/4/2007 dikatakan bahwa untuk tes kemampuan khususnya yaitu persiapan pelayanan teknik gigi, pembuatan gigi teruan sebagai lapisan akrilik, kemudian pembuatan gigi teruan lengkap lepasan akrilik, kemudian pembahasan basis kerangka logam, pembuatan bermacam-macam gigi teruan antara lain kombinasi kerangka logam dan akrilik, kemudian cekat akrilik atau bahan logam, cekat metal, porselein, fuset metal, dan cekat all porselein. Kemudian pembuatan crown akrilik dengan kombinasi logam, pembuatan pesawat ortodonti, lepasan, dan yang terakhir adalah reparasi gigi teruan. Jadi ini adalah untuk kisi-kisi daripada teknis gigi terampil. Sedangkan untuk teknis daripada transfusi darah, yaitu pelayanan khusus untuk tes kemampuan khususnya, yaitu pelayanan transfusi darah berupa persiapan pelayanan transfusi darah, pelaksanaan rekrutmen donor, pelaksanaan seleksi donor, pelaksanaan penyerapan darah, pengelolaan darah donor, pengamanan darah, penyimpanan darah atau rantai darah, pendistribusian darah, kemudian pelayanan transfusi darah. Jadi sudah jelas ya, ini adalah kisi-kisi SKB untuk tenaga teknis baik elektromedis, gigi, dan transfusi darah. Kemudian yang terakhir yaitu kisi-kisi SKB tahun 2021 untuk tenaga terapis bicara yang terampil. Berdasarkan Perumpan RB nomor .per/48/M4/4/2005 dikatakan untuk terapis bicara tes SKB-nya pun ada dua, yaitu tes kemampuan umum dan tes kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum adalah sama saja untuk setiap tenaga kesehatan, sedangkan untuk tes kemampuan khusus yaitu berupa persiapan pelayanan terapi bicara, peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi, tindakan terapi bicara, dan yang terakhir, evaluasi pelayanan terapi bicara. Demikianlah pembahasan kita terkait dengan kisi-kisi SKB tahun 2021. Untuk itu, bagi teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komenin video ini untuk bisa mendapatkan update-update terbaru lagi terkait dengan SKB Kesehatan tahun 2021. Demikian dari saya, terima kasih, salam, dan amato.